Ummul Qura itu adalah suatu tempat yang merupakan julukan Makkah Al-Mukarramah, dan kebetulan salah satu pendiri itu adalah tamatan Universitas Ummul Qura di Makkah Al-Mukarramah. Maka diberi namalah pondok pesantren ini dengan Ummul Qura. Dan di samping itu juga pendirinya adalah seorang kiai yang terkenal di tempat ini, yang tidak ada saing lagi, namanya almarhum Kiai Haji Ahmad Suyuti. Maka kata Suyuti itu kita ambil untuk diabadikan dalam nama pondok pesantren Ummul Qura As-Suyuti. Selama anak gak dinto ikhlas, nambah ketakwaan, siapil ilmu benih betul kaula, siapil ilmu benih ustad, tapi siapil ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita lihat bersama, dengan ini betul kaula perlu menjelaskan pondok pesantren Ummul Qura As-Suyuti. Cik Puru ampun dipentaskan sekelumit dari kemauan masyarakat yang terjadi pada saat-saat ini. Maka dan kaula wajib rangakin tentang pondok pesantren Ummul Qura As-Suyuti. Apa itu pondok pesantren Ummul Qura As-Suyuti, dan mau dibawa kemana santrinya? Si berdana almarhum Kiai Haji Ahmad Suyuti Mukhtar, pondok sudah diwakafkan untuk lillahi ta'ala dalam mendidik umat. Pondok pesantren Ummul Qura As-Suyuti jelas sekarang dan juga dari semenjak dulu mempunyai prinsip dasar pendidikan Ummul Qura. Sekak lima prinsip dasar itu sudah kita abadikan di atas dinding biar diketahui oleh semuanya. Jadi Ummul Qura Kak Linto milik Allah. Betul kaula pribadi sebagai penanggung jawab selama odi. Dan secara sejarah lenyamah saus mengapa dinamakan pondok pesantren Ummul Qura As-Suyuti. Di situ ada dua orang yang ikut andil dalam pembentukan pendirian pondok pesantren Ummul Qura As-Suyuti Kak Dinto. Ummul Qura itu adalah suatu tempat yang merupakan julukan Makkah Al-Mukarramah, dan kebetulan salah satu pendiri itu adalah tamatan Universitas Ummul Qura di Makkah Al-Mukarramah. Maka diberi namalah pondok pesantren ini dengan Ummul Qura. Dan di samping itu juga pendirinya adalah seorang kiai yang terkenal di tempat ini, yang tidak ada saing lagi, namanya almarhum Kiai Haji Ahmad Suyuti. Maka kata Suyuti itu kita ambil untuk diabadikan dalam nama pondok pesantren
Ummul Qura As-Suyuti. Semenjak dulu kami datang ke sini, itu sudah nama itu sudah kita abadikan, Pondok Pesantren Ummul Qura As-Suyuti. Masyarakat sekitar langsung mendengar itu. Mengapa? Karena memang Pondok Pesantren Ummul Qura As-Suyuti itu direncanakan sebelum kami datang ke sini. Alhamdulillah sampai sekarang terwujud, dan itulah sejarah mengapa pondok pesantren diberi nama Pondok Pesantren Ummul Qura, yang merupakan nama tempat di Mekah Al-Mukarramah, yang di situ ada universitas yang namanya Universitas Ummul Qura. Dan As-Suyuti adalah nama dari salah satu pendiri itu, maka kita abadikan nama itu, namanya As-Suyuti. Terus semenjak tahun 90-an, 97, 96 ini tanahnya sudah diwakafkan semuanya. Dari tanah ini adalah tanah wakaf lillahi ta'ala. Tidak ada yang berhak untuk memiliki, justru harus memelihara dan menggampangkan siapapun itu orangnya yang merasa dia sebagai orang mukmin. Bukan saya sendiri, semuanya. Ini adalah milik kita bersama, dan ini untuk umat bersama dari sekarang dan sampai nanti hari kiamat, insya Allah. Inilah pondok pesantren. Maka pondok pesantren ini sudah semenjak dulu, waktu ada Kiai Suyuti, beliaulah adalah ketuanya. Setelah meninggal kami Al-Fakir yang waktu itu sebagai wakil, sekarang menjadi ketuanya. Dan pondok pesantren ini sudah berbadan hukum. Pondok pesantren ini mempunyai badan wakaf. Yang badan wakaf itu adalah sekaligus bertanggung jawab ke Pondok Pesantren Ummul Qura, dan badan wakaf itu mempunyai dua yayasan. Yayasan pendidikan yang membawahi pendidikan formal yang berafiliasi ke pemerintah, dan nomor dua yayasan pemeliharaan wakaf dan pengembangan wakaf, dan itu yang bertanggung jawab untuk mengembangkan wakaf ini, memelihara wakaf ini. Mungkin bukan hanya tanah wakaf di sini saja, mungkin di mana-mana, mungkin bisa di Indonesia, dan kalau Allah berkehendak bisa di luar negeri. Itulah cita-cita kita demi untuk menegakkan agama Islam melalui Pondok Pesantren Ummul Qura As-Suyuti ini. Itulah mengenai pondok pesantren. Terus apa isinya? Mau dibawa ke mana anak-anaknya? Harus jelas. Apa isinya? Di sini di pondok pesantren punya 5 prinsip dasar pendidikan Ummul Qura, dan mempunyai jiwa, panca jiwa Ummul Qura, dan juga mempunyai moto Ummul Qura. Maka mungkin dalam kesempatan ini kita akan sampaikan sejelas-jelasnya dengan 2 tahap. Tahap pertama yang sekarang, yang diselingi dengan penggelaran anak-anak, dan tahap kedua, tahap ketiga, biar jelas. Mengapa? Karena kami sudah umur 60 lebih sepantasnya sekarang sudah dijelaskan kepada umat bahwa apa itu Pondok Pesantren Ummul Qura, isinya apa, dan mau dibawa kemana anak-anaknya. Nomor 1, Pondok Pesantren Ummul Qura As-Suyuti isinya jelas, karena prinsip dasar pendidikan Ummul Qura itu jelas. Satu apa?
Jadi ada di Ummul Qura harus mempunyai prinsip dasar dalam mendidik anak atau mendidik dirinya sendiri atau mendidik orang lain, harus dengan ikhlas. Tanpa ikhlas bukan level Ummul Qura, bukan label bukan cap Ummul Qura. Jadi siapapun yang masuk ke Ummul Qura, santri, ustaz, kiainya harus betul-betul ikhlas. Tanpa itu percuma dia di Ummul Qura. Sebab firman Allah, walau umiru wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apa yang kita suruh illa kecuali untuk menyembah pada Allah, mukhlishina dengan ikhlas kepada Allah, karena Allah dalam melaksanakan agama. Maka kita harus ikhlas. Kalau enggak ikhlas percuma. Dan semua pekerjaan, bagaimana kata maksud, bagaimana kata sajjah, mun sajjah berikan panggilan, maka tak ada pak panggilan. Mun tak ikhlas, maka tak ada pak Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Mun bada orang hijrah karena Allah, hijrah Allah dan Rasulullah, maka hijrah bakal hijrah Allah dan Rasulullah. Kalau bada hijrah semata-mata dunia untuk diperoleh, waktu orang bini untuk bisa dinikahi, maka hijrahnya ke sana. Dijelas kita semata-mata di sini ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditegaskan oleh Rasulullah, kullu amrin dhi balin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara apapun yang mempunyai kebaikan, yang punya perkara yang baik, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, ya ikhlas karena Allah, maka itu enggak berkah, terputus. Hanya disitulah yang ia bisa nikmati, hanya sampai disitulah yang ia bisa nikmati. Maka jelas nomor satu, kita semuanya harus betul-betul ikhlas. Itulah awal prinsip pendidikan pondok pesantren Ummul Qura. Nomor dua, bagaimanapun kita ikhlas, Allah melihat kepada usahanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu apa yang ada di kaum itu sampai kaum itu sendiri merubah pada apa yang ia mau. Maka harus rajin, kiainya rajin, gurunya rajin, anaknya juga harus rajin. Itulah prinsip. Kalau enggak begitu, tidak akan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh pondok pesantren Ummul Qura Suyuti. Jadi nomor satu harus ikhlas, nomor dua harus betul-betul rajin, sungguh-sungguh, nomor tiga harus tawakal kepada Allah. Mengapa tawakal kepada Allah? Karena bagaimanapun kita berusaha semampu mungkin, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi apa yang kita inginkan. Maka pasrahkan kepada Allah, biar Allah lah yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Sekuat apapun tenaga kita, sekaya apapun harta kita, sebanyak apapun kerjaan kita, tapi kalau seumpamanya tak eka sokani,
takdiri sareng Allah, gak mungkin itu bisa terjadi. Maka harus tawakal kepada Allah. Itulah etika Islam. Maka jadi pun dengan Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau sudah kamu ikhlas, sudah rajin, sudah berazam, bertekad, pasrahkan kepada Allah. Karena Allah lah yang menentukan, bukan kamu yang menentukan. Fatawakkal 'ala Allah, itu perintah pada Rasulullah. Pasrahkan, tawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah adalah senang buat orang yang pasrah kepadanya. Maka kalau ingin disenangi oleh Allah, setelah kita payah-payah, satu sungguh-sungguh dalam bekerja apapun, kita harus pasrahkan kepada Allah. Karena kita sadar bahwa yang menentukan iya atau tidak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu etika hidup yang diperintahkan oleh Allah. Setelah begitu pasti nggak mulus kita ke surga. Di dunia ini pasti diuji oleh Allah. Jangankan kita, Nabi pun diuji, para aulia diuji. Padahal sudah sembahyang, berjuang, tawakal pada Allah. Mengapa kok masih diuji? Ya begitulah. Memang dunia untuk nabluwannakum. Allah mesti, kata Allah, pasti aku betul-betul akan menguji kamu. Maka harus sabar. Maka prinsip nomor 4 setelah ikhlas, terus rajin, terus tawakal, baru 4 harus sabar kita. Bagaimanapun di sini, masya Allah, dalam mengarungi hidup di pondok pesantren ini sudah mulai tahun 84 saya di sini sampai sekarang 30 tahun lebih. Masya Allah, perjalanan naik turun. Itulah kehendak Allah. Harus kita sabar. Dan siapapun pasti naik turun hidupnya. Siapapun itu. Kan ini dunia. Lanabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju'. Takut, khawatir kadang-kadang. Kadang-kadang enggak punya duit, kadang-kadang ada duit. Itulah hidup. Maka kita harus sabar. Innallaha ma'as sabirin. Selanjutnya, prinsip nomor 5, istiqamah. Kalau kita sudah begini, sudah ikhlas, sudah rajin, sudah tawakal pada Allah, sudah betul-betul kita pertahankan untuk sabar, maka jangan lupa istiqamah terus sampai mati. Jadi bukan seminggu ini oke, minggu berikutnya enggak. Itu bukan istiqamah. Istiqamah terus sampai kapan? Sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau istiqamah, firman Allah, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi kalau sudah orang istiqamah, akan dibarengi oleh malaikat-malaikat, akan diturunkan oleh Allah malaikat-malaikat untuk membarengi kita. Dan Allah bersabda, berjanji, nahnu awliyaukum, sengkok pelindung-pelindung beun fil hayatid dunya, ilm audit dunya, wa fil akhirah, bendeki nang akhirat. Itulah istiqamah. Maka secara singkat saja, karena ini ada tahap kedua, ada tahap 3. Dengan ini 5 prinsip dasar ini kita sudah tulis. Yang pertama adalah ikhlas,
I. Yang kedua adalah rajin, R. Yang ketiga adalah tawakal, T. Yang keempat adalah sabar, S. Yang kelima adalah istiqamah, I. Maka disingkat menjadi irthi. Irthi itu adalah bahasa Arab yang artinya warisanku. Jadi pondok pesantren Ummul Qura Asyuti mempunyai irthi, warisan. Inilah warisannya 5 prinsip dasar pondok pendidikan pondok pesantren Ummul Qura. Sekian dan kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami teruskan. Memang kita mendidik anak itu sesuai dengan umurnya. Kalau anak yang masih umur 5 tahun ke bawah, ya kita ajari nyanyi-nyanyian seperti TK itu. Tapi mun anak TK pas ya jadi pada aliyah salah didik. Jadi disesuaikan dengan umur. Anak sekarang ini umur belasan yang masih mempunyai semangat yang membara, semangat kuat. Tetapi pondok mengarahkan untuk saat-saat sekarang bangsa terus andi 5 pancajiwa pondok, 5 jiwa pondok. Meskipun bagaimanapun angak dipuru dan semacam ingin menghibur, harus berangkat dari keikhlasan. Jadi pancajiwa kita, jiwa kita kapanpun, bagaimanapun, dimanapun, harus keikhlasan tetap kita pegang. Jadi nggak dipuru, nak kana wajib jiwanya harus terpatri dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya nanti pulang ke rumah menjadi petani, harus terpatri keikhlasan itu kepada Allah. Menjadi pejabat, harus terpatri keikhlasan itu kepada Allah. Menjadi kiai juga begitu. Menjadi pengasuh atau menjadi pengusaha juga harus begitu. Maka dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun, harus jiwa itu dipatri dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jiwa ponduka itu harus betul-betul ikhlas, dijaga keikhlasan. Nomor 2, harus sederhana. Walanjak pun Allah, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang bila anafak aki, abiaya aki, melepanapa bisaos, akabai panapa bisaos, membelanjakan apapun harus qatu lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, dan tidak boleh kikir, wa kana baina dzalika qawama, harus di antara itu, tengah-tengahnya. Itulah kesederhanaan. Sederhana adalah di tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kikir. Kesederhanaan itu sesuai dengan kebutuhan. Sampai kita berangan-angan, kalau seumpamanya pondok pesantren Ummul Qura Asyuti ini sudah mempunyai cabang di Aceh, Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, apakah kalau seumpamanya kita beli helikopter untuk menghubungkan antara sini dan cabang-cabangnya dengan helikopter itu sederhana? Kalau memang dibutuhkan, sederhana. Karena itu sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau tidak sesuai dengan kebutuhan,
meskipun harganya murah, berarti itu adalah israf, berlebih-lebihan. Maka jiwa kita harus pegang. Setelah keikhlasan, peganglah dengan jiwa kesederhanaan. Jangan israf, jangan takdir, jangan berlebih-lebihan, dan jangan kikir. Itulah pondok pesantren Ummul Qura As-Suyuti jiwanya. Nomor 3, jiwanya harus kita mandiri, berdikari. Karena ada satu patah orang Arab mengatakan, laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaqulu ha ana. Pemuda bukan orang yang mengatakan bapak saya begini, bapak saya begitu, bukan. Tetapi pemuda itu adalah yang mengatakan inilah saya, inilah saya. Harus berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, sampai Allah berfirman, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi setiap orang tidak dia mengerjakan apapun, dosa dan sebagainya, kecuali dia sendiri yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita bekerja begini, iya, yang kita miliki kita sendiri. Kalau salah, yang kita bertanggung jawab di sisi Allah, ya kita sendiri. Maka kita harus berdikari. Siapa kita ini? Ya semua umat Islam. Karena pondok ini milik pondok, milik umat Islam. Jadi mau berdepan apa pondok, datang ikut bertanggung jawab. Umat Islam yang dengar ikut bertanggung jawab. Mengapa? Karena pondok pesantren Ummul Qura ini adalah wakaf. Salah sedikit, perbaiki bersama. Baik, kita usung bersama. Itulah kalau sudah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jiwa yang nomor 3. Jadi nomor 1 tetap keikhlasan. Nomor 2 kita di pondok harus sederhana. Nomor 3 harus kita berdikari. Nomor 4 ukhuwah Islamiyah. Maka jiwa kita harus ukhuwah Islamiyah. Kita sama-sama ikhwan, saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu satu saudara, saling bersaudara. Dan kita adalah orang muslim. Dan ukhuwah Islamiyah itu bagaimana? Ukhuwah Islamiyah itu saling membantu, saling kasih mengkasihani. Maka di sini tidak ada yang sekarang sudah kami larang. Tidak ada pukulan. Yang mukul sedikit harus tegur. Kalau 3 kali ditegur masih tetap harus dibotak. Tapi kalau mukul keras langsung dibotak. Bisa-bisa kalau terlalu keras diskolos. Maka di sini nggak ada pukulan sudah. Siapapun nggak boleh mukul. Dan di sini adalah Darussalam, kampung damai. Ya, sampai sabda Rasulullah, siapa itu orang muslim? Apa Islamiyah? Sampai Rasul mengatakan, al-muslim man saliman nasu min yadaihi wa lisanihi. Orang muslim itu ialah, jadi saya kocak orang muslim jika ditop orang saya melesakapi selamat dari 2 tangan orang yang gila, selamat dari lisanah orang yang gila. Itulah orang yang saya kocak muslim. Tak nyake hati, tak mukolan, tapi beles dari sesamanya.
Man la yarham la yurham, jadi pun sabun Rasulullah. Orang yang tak belas tak ni kebelas sih. Tapi orang yang sebelas ni kebelas biizzat semaha belas. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang sebelas kebelas biizzat semaha belas. Di sini jiwanya harus betul-betul ukhuwah Islamiyah. Tidak kena lagi mun benda mukol tak boleh lapor lagi. 17 maka saya nomor 5 jiwa kita kebebasan. Ikan tu bebas para Rabu. Islam bebas, tak ada paksaan. Cepon sabun Allah, la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ada paksaan lepas masuk Islam. Lah jelas di masa fokus, di masa cuba. Tidak paksaan masuk ke Ummul Qura. Kapalah masuk berdisiplin lah. Kapan berdisiplin lah, silakan mau apa saja. Enggak silahkan, tetapi masih dalam koridor disiplin pondok pesantren Ummul Qura. Kapan sudah masuk Islam, silahkan mau apa saja, tapi ada koridornya. Mau apa, jadi pengusaha, petani, silahkan. Bebas. Maka di sini juga bebas. Bebas, tapi ada rambu-rambu, ada koridor yang telah dibatasi. Itulah pondok pesantren Ummul Qura Asyuti. Dan juga Islam begitu, la ikraha fid din. Maka jiwa kita, jiwa pondok pesantren Ummul Qura Asyuti harus melekat dalam jiwanya. Siapapun itu, kiai, ustaz, santrinya, dan semua yang ada di pondok pesantren Ummul Qura Asyuti ini, baik itu sopir, baik itu yang masak nasi di dapur, harus berjiwa begitu, diusahakan. Keikhlasan, kesederhanaan, dan berdikari, dan harus ukhuwah Islamiyah serta bebas. Enggak ada yang merasa dipaksa, enggak ada yang merasa ditekan, karena kita memang semuanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jiwa pondok pesantren Ummul Qura Asyuti. Matur sekangkong berbekal ikhlas akhir tahap ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena tadi sudah pamitan pegelaran anak-anak kelas akhir, sudah pamitan kepada kita. Maka kami akan beri kesimpulan tentang pondok pesantren Ummul Qura Asyuti. Bagaimanapun juga ujung-ujungnya sesuai dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dunia. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanya cuma untuk nyempurnakan kemuliaan akhlak. Maka mutu kita, mutu pondok pesantren Ummul Qura Asyuti harus berakhlak mulia. Apapun profesinya, pola bisaos kalakona, napak bisaos saya kalako, beli kali ma bisaos, anak-anak sampai menghadap pada Allah. Jangan lupa bahwa sembahyang pondok kamu adalah semata-mata ingin berakhlak mulia. Jangan lupa dalam akhlak mulia itu akhlak Rasulullah Al-Quran. Maka kajilah Al-Quran, jangan putus, terus mencari ilmu sambil membentuk
dirimu sebagai orang yang berakhlak mulia. Lebih dalam mempelajari Al-Quran dan dengan mengamalkannya, maka juga lebih tinggi akhlakmu, lebih mulia akhlakmu. Jadi akhlak mulia kak dito okorna bi Al-Quran, okorna bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sebisa mengikuti Rasulullah, cepon dabuna Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Jadi orang yang sebisa mengikuti Rasulullah, orang silakan yarjullah wal yawmal akhir, sing ngarep ikhlas ke Allah, ada lain ada ke ngarep ke Allah, ada lain bikin karena semata-mata kaya, kekayaan namun dari Allah. Senyara ilmu ngarep ke Allah karena sabi ilmu semanfaatku namun Allah. Tetap pejabat begitu juga ngarep ke Allah, pada setibul jab anti pejabat karena dari Allah. Wal yaumal akhir ben ngarep kebahagiaan akhirat. Karena apapun yang kita amalkan ini ingin dibuat sangu nanti menghadap Allah di akhirat nanti. Itulah yang bisa mengikuti Rasulullah menjadi orang yang berakhlak mulia. Wa dzakarallaha katsira, dan kita terus ingat kepada Allah. Enggak bisa orang yang enggak ingat banyak kepada Allah mengikuti jejak Rasulullah menjadi akhlak atau menjadi orang berakhlak mulia. Enggak mungkin. Mungkin akhlaknya sebatas tengkah, atina punten. Nauzubillah. Apa artinya mungkin gerakan saya kita fokus tapi atina coba. Maka semboyan kita, moto kita, apapun anak-anak puduh penter macam-macam kanak-kanak tetap diusahakan dan masih berakhlak mulia. Jadi kiai, ustaz, santri, semuanya sama menuju bagaimana berakhlak mulia yang sempurna sesuai dengan sesempurnaan apa yang telah kita amalkan. Jadi akhlak itu akan terbentuk sesuai kelebihan amal. Amal terbentuk sesuai kelebihan ilmu. Ilmu itu sempurna dari Al-Quran dan hadis. Nomor 2, berbadan sehat. Bagaimana mau menuntut ilmu kalau kita enggak berbadan sehat? Tidak karena bandeng sepoh juga wali santri mun potana sake songkan tulih rabet mak le tak terganggu nyari ilmu. Nak kana mun sake tulih atampe mak le tak terbengkalai terus tak masuk kelas. Jadi semboyan kita, moto kita, di samping kita berkeinginan ingin menjadi orang yang berakhlak mulia, jaga kesehatan. Al-aqlus salim fil jismis salim. Akal saya sehat, badai badan saya sehat. Mun badan tak sehat, akal tak lo sehat. Nomor 3 harus berilmu luas. Karena bagaimanapun ilmu itu alat dan dikerjakan, dan kalau dikerjakan akan membentuk orang yang berakhlak mulia. Maka butuh kita yang keempat setelah berakhlak mulia, terus berbadan sehat, terus berilmu luas. Itu harus bagaimana akhlak itu kata ilmunya.
Ilmu itu untuk menjadi akhlak mulia, bagaimana manfaatnya? Manfaat karena Allah. Dan itu terjadi ilmu itu karena kita punya badan sehat. Kait mengkait satu nomor 2 dan 3 ini. Maka dari kak dito kotu nak kana sehat, penyari ilmu seluas mungkin sampai jabun Allah, pon ilmu Allah atau luas barabu. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jadi lamun tasik ke tinta untuk nulis kalimat Allah, ilmu Allah, yakte tada kada tasik jadika sebelum tada kalimat Allah. Najan ada tengi boleh tasik tak kena tada kalimat Allah. Jadi kalimat Allah luas. Maka kita tuntutlah ilmu seluas mungkin. Kapan? Minal mahdi ilal lahdi, sampai mati. Tergula beli pas pensiun nyari ilmu pun terus nyari ilmu maja perdalam dan sebagainya. Pokoknya hanya mah santri baik kiainya, ustadznya yang ada di pondok pesantren Ummul Qura ini gak ada putusnya mencari ilmu. Harus semboyan kita berilmu luas. Terakhir setelah berilmu luas, tetap kita harus berfaham ahlus sunnah wal jamaah. Jangan norok orang yang lain, pola pinter, pola berpengalaman, pas norok mazhab lain lah. Bani Ummul Qura As-Suyuti, pola jabur Rasulullah, sataftariqu ummati ala 71 atau 73 kulluhum finnar illa wahidah. Wa ma hiya Rasulullah ma ana alaihi wa ashabi. Sabda Rasulullah, umat singkau ini bekal kelompok bekal akan berpisah-pisah sampai petong polo setong kelompok atau petong polo telok kelompok sakapina neraka kuna mong setong. Pasir Rasulullah, tabur Rasulullah, ma ana alayya wa ashabi. Apa saya langko ngalakoni ben sahabat sengko. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Maka dengan ini pondok pesantren utuh, pondok pesantren Ummul Qura As-Suyuti sudah memberi pijakan-pijakan dasar, memberi jiwa, mau dibagaimanakan kita jiwanya, mempuji arah mau apa kita dengan 5 prinsip dasar Ummul Qura As-Suyuti tadi, dengan jiwa yang 5 tadi, yang arahnya semata-mata ingin seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berakhlak mulia. Dan terus kita mencari ilmu, tapi jangan lupa tetap berfaham ahlus sunnah wal jamaah. Maka anakku silahkan carilah ilmu di Ummul Qura, carilah pengalaman di Ummul Qura. Kita terus bertekad untuk mengembangkan diri. Alhamdulillah perlu sekolah setejana Ummul Qura secara fisik berkembang, dan insya Allah secara alumni juga berkembang, dan secara jiwa juga ikut lebih matang berkembang insya Allah ta'ala. Dan semuanya ini hanya kita merupakan semata-mata merupakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini saja mungkin yang perlu saya jelaskan tentang Pondok Pesantren Ummul Qura Suyuti. Jadi anak-anak jangan malas, karena bagaimanapun harus rajin. Siapapun itu, jangankan anak-anak panjenengan, anak tengkula mun tak rajin tak bisa. Apa-apa mak bisa laju takika disa, mak bisa laju takika disa. Pona rajin. Mau tukak dito kan boleh ke amal pada bersantren. Mengapa? Memang kita didik, memang kita biasakan seperti itu. Mun pas iman jaga ada cai pun kela hasilnya juga sesuai kalaban saya kala aku sebelumnya. Maka tengkulnya onda wali santri ngireng ikuti jejak-jejak pendidikan di pondok pesantren ini, terutama mun mulian di bulan kali itu pun namung lukaleh bulan molot bulan pasah ada di bulan selainnya sedua kali itu. Imun berhal sewajib mulai potrana silahkan ken katu izin. Temu bisa jak mulai pola akan terganggu dalam pendidikan dan pengajaran. Pola kapan dah mulai abeli boleh katu lah melarat berapa. Kadang lagi godok selama sekian bulan sekian minggu pas mulai beli dah boleh katu lain warna compok apa lagi boleh kah pontu kita utuh boleh. Jadi mun bisa 6 bulan istirahat libur boleh boleh 6 bulan kita didik boleh boleh insyaallah selama 6 tahun tengku yakin Qur'anku pada ngikuti jejak apa yang diinginkan oleh Pondok Pesantren Ummul Qura lebih bagus tebang apa yang telah kita capai insya Allah. Kali itu alhamdulillah kita doaki alumni Ummul Qura apunlah banyak doktor, mai doktor bisa profesor. Tapi pekun kita sebagai motonya berakhlak mulia semata-mata prinsip dasarnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun dia berada, terus menjadi apapun dia pun diperoleh oleh dia dalam pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun itu semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan dipertanggungjawabkan nanti kalau kembali kepadanya di akhirat. Ini saja mungkin dibetul kaulah nyereng patang tolong, patang kerjasama sambil nyuun ke Allah Subhanahu wa ta'ala, pasraki ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka-muka anak saya beli ke itu ungku manfaat leabaan dan keluarganya benda umat sekapin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ben Cik Bater selama anak gak itu ikhlas nambah ketakwaan, saya beri ilmu benih betul kaulah, saya beri ilmu benih ustad, tapi saya biar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kau batal mengontrol tetap presiden si mukmin takwa ke Allah, mulakan Allah kesokan. Maka tengkula knowledge eta sepanca jiwa ka disa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim.
bertakwa ben ka Allah. Allah pasti abri ilmu ka ben Allah ria maha uning dok sakapinah panapa bisa os. Sadaqallahul azim. Maka cak ko bater wapas masuk ke produk tadi presiden yang segala insyaallah kor ongku ngabdi ke Allah. Tapi apa artinya di presiden munjal masuk ke neraka? Naudzubillahi min dzalik. Itulah pondok pesantren Ummul Qura As-Suyuti sekali itu nyuwun maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.